何敢听我一曲长箫？这不知天高地厚的小哪敢劳烦你呢？暮云，当你看到到了最后关头，母亲命我，如果可以的话，恢复实力才能帮到你。好。哎呀，云哥别闹！要强求啊，战友。你是谁？和云哥仙儿最怪，用不了多少。云。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbarunya. Yang mana ini adalah episode yang ke-615. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 614. Kemarin, Muyun telah resmi menjadi penguasa baru dari Aliansi Langit Tiga Kutub. Semua ini merupakan rencana yang sejak awal Bingyun pikirkan. Muyun tidaklah mempermasalahkan hal tersebut. Bahkan ia juga mengganti nama aliansi ini menjadi Aliansi Yinhui. Kenaikan Muyun sebagai penguasa baru sudahlah diketahui oleh beberapa kekuatan besar. Salah satunya adalah Papilion 9 Peri. Ternyata salah satu bini Muyun, yakni Yusin, ada di sana. Kuyaoji yang tahu suaminya bernama Muyun mengutus Yuaojin dan juga Xu Yuming untuk mewakili dirinya mengunjungi aliansi Yinhui. Kembali kepada Muyun, di mana saat ini dia itu tengah bermesraan dengan Higusu. Sudah beberapa hari dia itu berada di pangkuan Muyun. Semua itu ia lakukan untuk menghukumnya. Pasalnya, Higusu sudah tahu betapa banyak gadis yang Muyun miliki. Sesaat kemudian Muyun pergi karena harus menemui tamu dari Papilion 9 Peri. Melihat ada Yusin di sana, Muyun langsung memeluknya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Melihat mereka yang berpelukan tentu saja membuat semua orang terkejut, begitu pula dengan Kusiming. Karena bagaimanapun ia tiba-tiba saja memeluk Muyun. Yusin pun malu karena dilihat oleh semua orang, yang mulai berakting kalau mereka tidaklah saling kenal. Ia memuji Muyun karena sebagai penguasa baru aliansi Yinhui, dia tidaklah terpengaruh kepada kecantikannya. Jadi Yusin itu memintanya untuk mendengarkan satu lagu dari sulingnya. Kuiming yang tidak menyukai Muyun memintanya untuk menyerahkan dia kepadanya saja, karena dialah yang akan mengalahkannya. Tapi Yusin menyadarkannya kalau Yewuming itu merupakan calon ketua dari Papilion 9 Peri, jadi ia tidaklah bisa merepotkannya. Saat itulah Yusin pun mulai menggunakan kekuatan dari serulingnya. Alih-alih bertarung, mereka itu seakan-akan lagi menari saja. 何敢听我一曲长箫？这不知天高地厚的小哪敢劳烦你呢？ Chu Yunju pun penasaran akan pergi kemanakah mereka itu. Bahkan Ku Yiming saja sampai panik. Namun di hadapan dua gadis itu, ia berusaha untuk tetap tenang. Karena di saat peri suling mereka memainkan lagu mampu melawan peri sejati. Jadi sebentar lagi Yusin itu pasti berhasil mengalahkan Muyun. Chu Yunju menganggap dia buta karena yang ditaklukkan di sini sudah sangat jelas. Bahkan sebelumnya dia itu langsung memeluk Muyun. Chen Yulan sadar kalau wanita barusan sebenarnya disukai oleh Muyun. Saat ini Yusin tengah membawa Muyun ke kamarnya, di mana ia sangatlah senang bisa bertemu kembali dengannya. Tapi sebelum bisa bermesraan, Muyun hendak memperkenalkannya kepada kakak senior mereka, yang tentu saja membuat Yusin agak panik. Di sini Muyun mencoba memanggil Higusu, tapi dia itu tidak kunjung menampakkan dirinya. Sepertinya dia itu telah pergi dan hanya meninggalkan satu surat saja. Pesan itu berisikan kalau dia sudah tidak lagi berada di wilayah Pedang Selatan. Sebenarnya Higusu tidak yang pergi meninggalkan Muyun. Hanya saja jiwa esensinya sudah hampir pulih sepenuhnya. Jadi ibunya itu memintanya untuk segera kembali ke sekte pemusnah langit untuk bisa bertapa. Terlebih lagi musuh mereka terus mengintai. Ia tidaklah memiliki banyak waktu dan harus segera memulihkan kekuatan. Semua itu demi bisa membantu Muyun. Higusu berharap mereka itu bisa secepat mungkin bertemu kembali dan tidak terpisah lagi.
Melihat pesan itu dari wanita yang dia cintai membuat Yehusin terkejut. Ia langsung paham kalau itu pasti adalah selingkuhan baru dari suaminya. Baginya, Muyun ini sangatlah jahat karena telah melupakan mereka semua. Muyun menanyakan kabar dari teman-temannya, tapi tidak ada satupun kabar yang dia terima. Berhubung Yehusin itu sedang kesal, jadi Muyun menggunakan teknik penggodanya, di mana dia senang bisa melihatnya baik-baik saja. Selama di alam peri ini, Yehusin itu ternyata telah menjadi murid kesayangan dari ketua Papilion 9 Peri. Di mata semua orang dia dijuluki sebagai peri suling. Muyun paham dan ingin melihat seberapa hebatkah peri suling itu, karena dialah yang akan menyambutnya. Saat itulah Muyun dan Yehusin pun bermain bersama di dalam kamar. 暮云，当你看到到了最后关头，母亲命我，如果可以的话，恢复实力才能帮到你。好， 云哥，别闹！ Suara berisik mereka bahkan membuat bawahnya itu terkejut, karena Muyun itu memiliki begitu banyak wanita. Bahkan terakhir kali ada Chen Yunju yang tergila-gila kepadanya. Sekarang ada murid kesayangan dari Papilion 9 Peri. Sepertinya Muyun itu sengaja memperlihatkan hal itu kepadanya. Sesaat kemudian Bingyun pun datang kemari. Kembali ke dalam kamar di mana Yehusin memberitahu betapa rindunya ia kepada Muyun. Jadi pertemuan ini benar-benar sangatlah membuatnya senang. Hanya saja Muyun memberitahunya kalau tidak lama lagi dia akan melakukan hal yang sangat berbahaya. Jadi dia meminta Yehusin untuk kembali ke Papilion 9 Peri. Bingyun memberitahu kalau perpisahan hari ini demi rencana di masa depan. Ia tahu peri suling sedang dilanda perasaan mendalam, tapi ia tidaklah boleh menahan diri. Mereka pun pergi keluar untuk menemui Bingyun. Hanya saja Yehusin agak cemburu karena kedekatan Muyun dan Bingyun. Gadis ini menenangkannya karena hubungan mereka hanyalah rekan seperjuangan saja. Tapi Yehusin tahu betul dengan sikap suaminya. Jadi tidaklah mungkin mereka hanya sekedar teman kerja saja. Muyun mencoba untuk menenangkannya dan meminta Yehusin untuk kembali ke Papilion 9 Peri. Ia juga hanya perlu mengatakan kalau pemimpin aliansi Yunhui sudah berhasil dia kalahkan. Sebenarnya Yehusin tidaklah ingin melepaskan Muyun lagi. Bahkan dia itu bersedia untuk melakukan apa saja selama bisa membantunya. Muyun menenangkannya karena rencananya ini tidaklah butuh waktu lama. Setelah semua urusannya selesai, Muyun itu akan menjemputnya. Yehusin percaya dan akan menunggunya. 要强求啊，战友。 你是谁？贺云哥是？ 现在最管，用不了多少。 云。 Sementara itu di sisi luar, Qi Yuming saatlah mengkhawatirkan kondisi Yehusin karena bisa saja Muyun itu menggunakan trik licik kepadanya. Chi Yunju mencoba menenangkannya karena bagaimanapun Muyun itu memiliki kekuatan yang sangat hebat. Nah, kedua kakak beradik itu tiba-tiba saja saling berdebat hingga sesaat kemudian Muyun datang bersama Yehusin. Qi Yuming panik sempat melihat tanda aneh di leher Muyun yang sebenarnya adalah sebuah ciuman. Yehusin segera menutupi hal itu dan mengatakan kalau dia sudah berhasil mengalahkan Muyun. Jadi mereka ini bisa pergi untuk melaporkan hal itu. Qi Yuming sudah menduga hal itu karena tidaklah mungkin mereka tiba-tiba mencapai kekuatan tingkat perak. Alhasil dia terus meremehkan Muyun. Chi Yunju tidaklah menduga dia akan sebodoh itu. Sementara Muyun memuji hasil karya dari Yehusin. Sesaat kemudian mereka pun pergi untuk kembali pulang. Sementara Chen Yulan dan Chen Yunyu sudah tahu apa yang telah dia lakukan. 脖子上是什么？哼，我就是傻子，谁强谁，可真是春风得意呀！ Tapi sayang sekali lagi seru-serunya episodenya harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Kita diperlihatkan kepada seorang gadis yang sangatlah senang bisa bertemu kembali dengan kakeknya. Karena dia itu sempat menduga kalau dia sudah tidak bisa melihatnya lagi. Sementara itu kakeknya penasaran bagaimana bisa dia itu pergi dari kepungan musuh mereka. Gadis ini memberitahu kalau ada seseorang yang telah membantunya, di mana ia tidak bukan adalah Muyun. Sepertinya dia itu telah mendapatkan skin baru karena penampilannya cukup berbeda daripada sebelumnya. Selain itu ia juga telah memberikan tekanan kepada lawannya saat ini. 你是九行，你是怎么从云冈？你这五行封天印还没练到。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir.
Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.